Teman-teman, kalau teman-teman yakin, teman-teman ya pastinya keyakinan ini pun harus didorong ya, teman-teman, oleh sebuah apa kalau bisa dibilang sebuah hal yang memang membantu keyakinan kita. Kenapa? Karena keimanan kita pun kalau nggak ditambahkan dengan keilmuan bisa jadi ya imannya kita itu gampang digoyang banget ya teman-teman. Contoh saya nih yakin banget nih sama agama saya, sama Tuhan saya. Kalau nggak saya pernah pelajarin agama saya nggak pernah ngaji gitu ya, saya nggak pernah perdalam, cuma dari informasi orang tua saja ya. Suatu saat nanti ada yang bilang agama saya salah, saya nanti akan berubah tuh teman-teman, nggak akan pernah seyakin yang saya coba untuk tetapkan di awal. Tetapi kalau saya tambah lagi ilmu saya tambah lagi pengetahuan saya tentang agama saya, tentang yang saya yakinin, kalau ada yang bilang itu salah, teman-teman, jelas teman-teman saya akan bisa, teman-teman ya, membantu diri saya dan coba meyakinkan orang lain bahwa apapun yang saya yakinin ini memang benar-benar tepat. Nah ini dia nih teman-teman, artinya keyakinan kita pun harus kita coba untuk selangi namanya ya, tambahi dengan ilmu yang memang benar-benar kalau menurut saya sih seharusnya pas ya. Si kita untuk berproduksi, untuk prospek ya seharusnya kita coba untuk barengi dengan rekrut. Bahkan jelas sekali ya teman-teman, untuk bisa mempercepat daya ungkitnya teman-teman, maka rekrut adalah salah satu solusinya teman-teman. Kenapa? Karena suatu saat nanti teman-teman akan kebayang bahwa teman-teman untuk bisa mendapatkan Indonesia di dalam bisnis ini nggak harus kerja sendirian. Oke. Teman-teman, saya minta izin untuk bisa sharing materi saya. Tolong direspon ya kalau materi saya nggak ketampil ya. Kalau saya sih ada ininya nih, ada HP saya yang satu lagi untuk ngecek, tapi saya cek dulu deh teman-teman. Tampil nggak nih di layar Anda? Tampil. Teman-teman, ini ya saya ingin cerita aja dulu ya tentang merekrut itu seperti apa. Dulu saya berbisnis di asuransi jiwa, teman-teman ya udah cukup lama sih ya teman-teman ya. punya pengalaman yang luar biasa. Saya itu pernah jadi driver Hokben loh, kalau teman-teman tahu loh ya teman-teman. Saya itu pernah jadi kurir ya, bukan ininya malah ya yang nganterin Hokben ya. Tuh teman-teman, itu foto bener tuh. Itu tahun 2007. Dan bisnis asuransi jiwa lah yang merubah hidup saya teman-teman. Tetapi teman-teman, cerita ini adalah bukan cerita tentang saya teman-teman. Cerita ini adalah cerita tentang bagaimana kita create story in our life ya. Kenapa teman-teman? Karena berbisnis asuransi jiwa adalah berkaitan dengan bagaimana Anda bisa meng-create sebuah cerita teman-teman ya. Kalau kita tidak bisa meng-create sebuah cerita teman-teman, maka hasilnya teman-teman kita nggak tahu nih ya apa sih yang sebenarnya kita jual. Sekarang saya mau tanya dulu deh ke teman-teman, kalau bicara tentang merekrut, yang butuh itu kita atau calon agent kita? Itu dulu. Kalau kita merekrut itu yang butuh kita atau calon agent kita? Ya ini langsung saya tanya deh ya, yang butuh itu kita atau calon agent kita? Mana ya yang butuh nih ya? Silakan dicek, ditulis di kolom chat ya. Kalau kita ngerekrut itu yang butuh itu ya kita atau calon agent kita. Bicara tentang merekrut, maka positioningnya adalah mereka yang butuh kita. Jelas teman-teman, kalau kita menawarkan bisnis asuransi yang kita ingat adalah tentang OR-nya, maka teman-teman merekrutnya tidak akan menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman ya kita merasa terbebani bahwa teman-teman kalau nanti agent kita tidak bergabung, seolah-olah dunia berakhir. Kalau calon agent kita tidak bergabung, seolah-olah kita ditolak. So, teman-teman, pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Sebenarnya di dalam sebuah proses perekrutan yang butuh adalah mereka. Kenapa? Karena kita cuma nyampein doang. Positioning Anda tidak akan pernah berada di bawah calon agent Anda. Ini yang harus kita coba untuk cek. Tadi Bu Ari bilang ya, yang butuh dua-duanya. Nah, kalau yang butuh dua-duanya memang benar sih, secara bisnis kita juga butuh OR-nya ya, kita butuh adornya bagi mereka, teman-teman. Tetapi teman-teman, boleh nggak di awal ini positioning-nya adalah bukan Anda yang butuh, tetapi mereka butuh, kecuali mereka sudah bergabung bersama tim kita, bersama bisnis kita, bersama perusahaan kita, teman-teman. Lalu mereka sudah ikut training dasarnya,
mereka sudah ikut AAJI-nya, maka kebutuhannya menjadi sama. Mereka butuh kita, kita butuh mereka karena kita adalah partner bisnis. Tetapi teman-teman, ketika kita ingin menawarkan bisnis kita kepada mereka, maka teman-teman positioningnya seharusnya Anda berada jauh lebih tinggi. Dan bicara tentang positioning ini adalah bicara tentang framing ke diri Anda. Bayangin ya teman-teman, kalau Anda merekrut orang yang sudah punya penghasilan lebih dari 50 juta. Padahal ya di awal-awal ketika Anda mau menawarkan bisnis asuransi jiwa, 50 juta itu nggak datang seketika. Kecuali dia bisa closing ya di bulan-bulan pertamanya dia dengan premi yang besar gitu ya. Itu bisa 50 juta, tetapi teman-teman tidak seperti itu jalannya di bisnis ini. Kalau Anda tidak merasa bahwa bisnis ini, teman-teman ya, yang butuh adalah dia, maka selamanya, teman-teman ya, mereka akan merasa bahwa bisnis ini tidak tidak sehebat yang mereka pikirkan. Dan bisa jadi loh, teman-teman ya, framingnya adalah kita tidak lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Kalau kita tidak lebih tinggi dibandingkan mereka, teman-teman, maka tidak akan pernah terjadi proses negosiasi. Ini yang harus teman-teman untuk cek terlebih dahulu. Cerita tentang saya pernah menjadi driver Hawk Band adalah cerita yang akan menginspirasi bahwa hidup saya berubah dari zero to hero. Atau ketika Anda mau meng-create sebuah cerita, Anda juga bisa cerita not from zero to hero ya. Kalau saya jelas driver Hawk Band. Kalau Anda mungkin pernah cerita bahwa Anda mungkin seorang kepala cabang, Anda mungkin bercerita bahwa Anda adalah manajer, Anda adalah direktur di sebuah tempat. Ketika Anda bergabung bersama bisnis ini, teman-teman, ya, Anda menjadi superhero. Jadi ceritanya adalah bukan from zero to hero tuh ya. Ceritanya sudah berubah menjadi from hero to superhero. Nah, ini dia teman-teman, ya. Ini yang harus kita pikirkan sekali lagi ya. Bagaimana kita bisa create story. Kalau kita tidak bisa create story, maka orang tidak akan terinspirasi. Maksudnya apa, San? Maksudnya seperti ini, kita kalau nawarin bisnis tidak sepenuhnya bisa menawarkan potensi income kepada mereka. Tidak sepenuhnya bisa menawarkan jenjang karir kepada mereka. Yang kita bisa coba untuk tawarkan adalah, teman-teman, adanya perubahan hidup yang terjadi pada saya ketika saya bergabung di bisnis asuransi jiwa, dan saya ingin menawarkan perubahan hidup yang saya rasakan dan itu luar biasa ke saya, menjadi luar biasa juga untuk Anda. Ini dia nih, teman-teman ya, kuncinya. So, teman-teman, saya ingin coba untuk sampaikan kepada teman-teman bahwa dalam sebuah proses perekrutan, teman-teman, alih-alih kita merasa bahwa kita butuh mereka, tolong positioning adalah mereka yang butuh kita, dan teman-teman, create-lah storytelling-nya Anda. Kalau Anda bisa meng-create storytelling-nya Anda, maka hidup Anda akan menjadi inspirasi buat mereka, bukan hanya bisnis Anda. Nah, kita mulai dari situ ya, teman-teman. Lalu kita akan mulai ya, kenapa kita harus merekrut? Ya, kita tahu bahwa bisnis kita, teman-teman, adalah bisnis jaringan ya atau networking ya. San, positioning kita perbedaannya apa dengan MLM ya, multi level marketing. Positioningnya sebenarnya teman-teman ya, bicara tentang produknya saja ya. Kalau MLM biasanya ada sebuah produk yang di-create teman-teman lalu dipasarkan tanpa ada iklan ya, tanpa ada promosi, sehingga harga yang ditawarkan teman-teman biasanya lebih besar dibandingkan dengan harga produksi kalau yang ditawarkan adalah produk ya, teman-teman. Nah, teman-teman ya, kenapa bisa lebih besar harga dari produknya? Karena sebuah perusahaan yang menawarkan produknya tersebut harus membayar Anda sebagai pengiklannya, sebagai promoternya, ya sebagai tenaga penjualnya. Ini dia yang disebut sebagai MLM, multi level marketing. Jasa juga seperti itu. Di kita, produk yang kita tawarkan, teman-teman, tidak kita coba untuk lebihkan. Kenapa? Karena memang iya, kita tidak ada biaya iklan ya. Meskipun ada iklan beberapa kali mungkin di televisi ya. Tidak ada biaya promosi yang genjor-genjoran ya, atau yang gede-gedean ya. Tetap kita bayar Anda. Kita coba untuk sampaikan kepada Anda ya, bahwa kalau ada transaksi, lalu ada terjadi proses penjualan, Anda mendapatkan premi dari nasabah Anda, maka Anda mendapatkan komisi. Cuma, teman-teman, produk yang di-create oleh perusahaan asuransi jiwa adalah produk yang memang sudah disesuaikan dengan nilai ekonomi seseorang. Ini harus diperhatikan. Lalu, San, dari mana keuntungan perusahaan kita, perusahaan asuransi jiwa nih ya, sehingga perusahaan asuransi jiwa bisa membayar. Nah, ini teman-teman tahu ya, bahwa uang yang terkumpul di sebuah lembaga keuangan itu nggak mengendap begitu saja. Uang yang terkumpul pun pasti akan digulungin nih, teman-teman. Pasti akan dilipat gandakan nih ya, dengan pundi-pundi investasi yang tahu manajer investasinya bergerak kemana.
Ini yang disebut dengan networking. So, teman-teman, kalau Anda berbisnis asuransi jiwa, maka posisinya adalah Anda bukan seorang financial consultant saja, bukan sebagai seorang agent saja, karena sayang banget, teman-teman. Kalau ada 2 kue di depan Anda, sama-sama kuenya Anda suka. Yang satu brownies misalkan saja ya, teman-teman. Yang kedua lagi kue keju misalkan saja ya. Kalau saya suka dua-duanya, kenapa saya harus pilih salah satunya ya? Kenapa saya harus pilih kejunya saja? Kenapa saya harus pilih browniesnya saja? Saya pasti pilih dua-duanya. Dimana ketika saya menawarkan sesuatu kepada nasabah, saya mendapatkan komisi dan bonus. Dimana ketika saya menawarkan sesuatu kepada calon agent saya, maka saya mendapatkan OR, ADOR, dan lain-lainnya. Ini dia nih, teman-teman. Semakin besar yang kita dapatkan, teman-teman, ya, semakin kaya juga kita pasti. So, teman-teman, bisnis kita menawarkan the power of networking. Kalau Anda tidak memiliki networking, maka Anda tidak working di sana, ya. Not working. Jadi, teman-teman, bisnis asuransi jiwa nggak akan pernah berjalan kemana-mana, jaminan dari saya. Silakan Anda bayangkan bahwa Anda 10 tahun lagi gitu ya masih berbisnis asuransi jiwa, 15 tahun lagi masih bisa berbisnis asuransi jiwa. Kalau Anda sendirian, jaminan sama saya ya, sehebat-hebat apapun Anda setiap tahun MDRT, sehebat-hebat apapun Anda elite club, teman-teman, Anda nggak akan pernah bisa kemana-mana. Pasar Anda pasti habis. Orang-orang yang Anda tawarin asuransi jiwa pasti sudah habis karena jangkauan Anda tidak terlalu besar. Tetapi kalau Anda buka cabang, Anda buka lagi outlet baru, Anda franchise-kan bisnis Anda, jelas teman-teman ya, market Anda habis, Anda bisa terbantu dengan market kalau agent Anda ya. Market Anda habis, Anda bisa ngebantu juga market mereka. Ini yang disebut dengan power of networking. Kalau kita sadar bahwa ingin besar, maka teman-teman ya, buka outlet yang banyak. Teman-teman, rekrut adalah buka outlet. Kalau saya punya satu kedai di Pamulang, ya maka jangkauan saya adalah nasabah-nasabah atau orang-orang yang tinggalnya di Pamulang, tetapi saya kenal Bu Yulia, ya Bu Yulia ada di Sukabumi, maka saya bukan hanya bisa menjangkau orang-orang di Pamulang saja, tapi orang-orang di Pamulang dan Sukabumi. Saya kenal Bu Ari ya, bukan hanya di Pamulang saja, Pamulang, BSD gitu ya, dan Sukabumi. Nah ini nih dia teman-teman. Ini kaitannya bukan hanya tentang duit yang kita dapatkan ya, tetapi kaitannya dengan seberapa banyak kita bisa membantu banyak orang. Penetrasi asuransi di Indonesia masih di bawah 10%. Kalau kita bisa bantu mereka yang belum punya polis asuransi dengan ya agen-agen kita yang luar biasa banyaknya, dengan pasukan-pasukan kita yang luar biasa banyaknya, partner bisnis kita yang luar biasa banyaknya, jelas teman-teman semakin banyak juga yang akan terbantu. So teman-teman ya, merekrut adalah membuka bisnis besar ya. Dan teman-teman bisnis kita ya akan berkelipat-lipat hasil.